Kebenaran adalah kebenaran. Katakan iya untuk iya, katakan tidak untuk tidak. Keluarganya, untuk dirinya, untuk kekuasaannya, untuk harta dan kekayaannya. Semuanya diberitakan dengan harapan rakyat melihat segala keburukan Joko Widodo sehingga rakyat berubah. PDI tidak mungkin melakukan hal yang seperti itu. PDI tidak akan melanggar konstitusi. PDI tidak mungkin melakukan sebuah perbuatan di mana itu merugikan wong cilik. Apakah betul seperti itu? Kami tetap berada bersama Jokowi. Opi dan Tos. Dalam lautan bisa ditebak, bisa diukur, tetapi dalamnya hati siapa yang tahu? Sobat-sobatku semuanya, banyak sekali beredar di media sosial hujatan-hujatan kebencian yang dialamatkan kepada Bapak Presiden Joko Widodo, hinaan-hinaan yang dialamatkan kepada keluarga Bapak Presiden Joko Widodo. Semua berasal dari yang namanya ternyata Bapak Jokowi tidak mendukung Ganjar Pranowo menjadi Capres tahun 2024. Sepertinya seperti itu. Kita tidak tahu karena proses ini masih berjalan. Apakah Jokowi mendukung Ganjar ataukah Jokowi mendukung Prabowo, kita masih belum tahu. Yang pasti anak dari Jokowi saat ini menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Dan itu sudah 50% plus 1. Jokowi arahnya ke Prabowo. Harusnya seperti itu, logika seorang bapak adalah seperti itu. Nah, sobat-sobatku semuanya, yang terjadi sekarang di luaran hujatan itu sangat luar biasa. Coba kita melihat apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, yang mana dulu mereka mengatakan bahwa mereka adalah mendukung Jokowi, mereka mencintai Jokowi, mereka ingin Jokowi menjadi presiden kembali untuk periode keduanya. Saya sendiri sangat kaget dan saya sangat bingung melihat apa yang dikerjakan oleh sobat-sobat kita yang lain. Dulu kita mengenal kata-kata Jokowi adalah kita. Pada waktu itu kita tahu musuh kita siapa, musuh kita yang mana, gerakan musuh kita seperti apa, dan kita harus seperti apa. Musuh kita menghujat habis-habisan keluarga Jokowi. Musuh kita menghina habis-habisan Joko Widodo. Pinocchio diberikan gambar hidung yang panjang, dikatakan pelongo-pelongo, dikatakan orang desa dan segala macam. Apa yang kita lakukan? Kita semua menunjukkan bahwa Jokowi adalah seperti ini, bukan seperti itu. Kubu sebelah habis-habisan mengatakan PKI, kafir, Jokowi keturunan Cina dan segala macam bentuknya tidak karu-karuan. Apa yang kita lakukan? Kita terus berjalan melangkah dan melangkah dengan pasti karena kita tahu Jokowi bukan seperti yang mereka tuduhkan. Sobat-sobatku semuanya, sekarang kita terpecah. Saya sangat kaget melihat sobat-sobat saya yang dulu seperjalanan, segandengan tangan, ternyata kami harus berpisah. Saat ini, saya melihat, atau sebagian orang yang sama-sama dengan saya boleh mengatakan bahwa kami, saat ini kami melihat apa yang dikerjakan oleh orang-orang ini sangat luar biasa dan tidak ada bedanya dengan kubu yang pada waktu tahun 2019 lakukan untuk Jokowi Widodo. Hujatan begitu luar biasa. Drakor ada lagi segala macam. Walaupun sebutan drakor itu adalah diungkapkan dari Bapak Presiden Joko Widodo untuk menunjukkan bahwa ada drama politik, untuk mendegradasi, untuk mendiskreditkan nama Jokowi dan keluarga dengan harapan memenangkan pendukungnya, tetapi oleh mereka dibalik seolah-olah apa yang dilakukan oleh Jokowi itulah yang drakor. Semua itu muncul setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang membuat Gibran memastikan dirinya, membuat dia mantap untuk melangkah bahwa dia siap untuk menjadi cawapres salah satu paslon, dan ternyata dia menjatuhkan pilihannya kepada Prabowo Subianto. Hujatan-hujatan ini bermunculan dengan sangat luar biasa dan terakhir Ibu Iriana pun mulai disisir. Ada yang mengatakan ini sandiwara dari Bu Iriana seperti ini, Ibu Suri dan segala macam. Semuanya diungkapkan, semuanya diberitakan dengan harapan rakyat melihat segala keburukan
keburukan Joko Widodo sehingga rakyat berubah, tidak lagi berada di barisan Jokowi, tidak lagi mendukung Jokowi, tidak lagi melihat Gibran sebagai sosok anak muda yang diharapkan bisa memimpin negara ini dengan otak yang cerdas, dengan otak yang cemerlang. Semua dibuat seperti itu. Apakah itu layak diberikan kepada keluarga Joko Widodo? Cobalah pikirkan bahwa kita adalah sebuah bangsa yang letaknya di timur, yang menjunjung tinggi adat keturunan, yang memiliki etika dan sopan santun. Nenek moyang kita dari sejarahnya memberikan ajaran turun-temurun bagaimana kita menghormati orang yang lebih tua, yang lebih senior di hadapan kita. Nenek moyang kita tidak pernah mengajarkan pemberontakan. Nenek moyang kita tidak pernah mengajarkan menghujat kepada orang yang lebih tua, menghujat kepada orang yang lebih berpengetahuan, menghujat kepada orang yang lebih senior. Apakah Anda semua mengerti apa yang dilakukan Jokowi itu betul-betul memang hanya untuk keluarganya, untuk dirinya, untuk kekuasaannya, untuk harta dan kekayaannya? Apakah Anda tidak bisa berpikir lebih sedikit maju seperti apa yang dipikirkan oleh Bapak Mahfud MD? Apakah yang dipikirkan oleh Anda semua bahwa Jokowi memang merusak hukum untuk kepentingannya sendiri? Apakah tidak pernah terbersit dalam pikiran Anda? Siapa tahu Jokowi melakukan itu seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Mahfud MD. Simak video berikut ini. Ada dalil yang lebih tinggi di atas konstitusi, namanya salus populi suprema lex. Keselamatan rakyat, keselamatan negara itu lebih tinggi kedudukannya dari konstitusi. Kalau perlu konstitusi langgar untuk menyelamatkan negara. Itu dalil umum. Itu semua hanya mungkin, kemungkinan. Saya juga tidak bisa dan tidak berani memastikan bahwa itu yang dilakukan oleh Joko Widodo. Tetapi menurut Bapak Mahfud MD itu adalah sah-sah saja dan harus diperjuangkan karena konstitusi itu diberikan untuk rakyat. Dan pada saat konstitusi itu tidak sesuai dengan rakyat, maka keutuhan negara, keutuhan rakyat inilah yang harus dijunjung, bukan konstitusinya terlebih dulu. Itu pemahaman saya apa yang dikatakan oleh Bapak Mahfud MD. Jika memang beda, maklum, mungkin saya tidak sekaliber Anda semua. Nah, sobat-sobatku semuanya, berikutnya, semua terjadi pada saat Gibran ditetapkan sebagai cawapresnya Prabowo Subianto. Lalu bagaimana jika sebaliknya ternyata pada saat ini Gibran itu adalah cawapresnya Ganjar? Apakah semua tuduhan itu akan muncul? Mungkin Anda semua akan berkata tidak mungkin, karena kami tidak akan mau oleh anak ingusan, karena kami tidak mau negara ini dipimpin oleh anak yang tidak punya pengalaman, karena kami tidak ingin negara ini hancur karena politik dinasti, karena kami tidak mau kalau negara ini hanya diatur oleh sebuah keluarga. Apakah itu seperti itu, sobat-sobatku semuanya? Apakah Anda yakin Anda mengatakan seperti itu? Anda juga bisa mengatakan PDI tidak mungkin melakukan hal yang seperti itu. PDI tidak akan melanggar konstitusi. PDI tidak mungkin melakukan sebuah perbuatan di mana itu merugikan wong cilik. Apakah betul seperti itu? Coba simak video yang berikut ini. Ya kalau memang kemudian di MK-nya kemudian disetujui untuk ada calon wakil presiden di bawah 40 tahun, ya mungkin saja bisa kemungkinan Mas Gibran yang maju. Bagaimana? Puan sendiri mengatakan bahwa dia mau jika setelah diberikan keputusan oleh Mahkamah Konstitusi dan memungkinkan, maka mungkin saja Gibran jadi wakilnya Ganjar. Apakah Puan bukan PDIP? Sobat-sobatku semuanya, memang yang Anda katakan itu mungkin betul, tidak mungkin terjadi, tidak akan mau, tidak akan bisa, tidak akan mau mengkhianati. Karena saat ini Gibran sudah berada sebagai cawapresnya Prabowo. Coba belum. Apa tujuan saya membuat video ini, sobat-sobatku semuanya? Saya ingin kita melihat bahwa negara kita ini jangan sampai terpecah belah hanya karena isu-isu isapan jempol murahan. Semua ditiupkan, semua didorong. Kita di bawah berhadapan-hadapan berseteru. Apakah ini tidak akan terjadi benturan di antara kita semua anak bangsa ini? Saat ini
bukan hanya kubu Prabowo Subianto, tetapi saat ini orang yang masih menghormati Jokowi, orang yang menghargai Jokowi, orang yang mencintai Jokowi, kami semua melihat apa yang Anda kerjakan sebuah tingkah laku yang sangat konyol. Karena bukan Jokowi yang berubah, tetapi Anda yang berubah. Bukan Jokowi yang mengkhianati, tetapi Anda yang mengkhianati. Karena apa? Hanya Anda yang tahu. Dan saat ini jika boleh kami katakan, kami tetap berada bersama Jokowi. Kami tetap berusaha menjunjung tinggi, menghormati nama Bapak Presiden Joko Widodo. Sobat-sobatku semuanya, mari kita song-song Pilpres tahun 2024 dengan hati yang nyaman, tenang, damai, dan mari kita berbahagia karena kita akan memiliki seorang presiden yang siap untuk memajukan bangsa ini dengan melibatkan generasi muda. Dan mari kita song-song Indonesia Maju, Indonesia Emas 2045. Salam Opi dan Ros.